Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Beriminata dengan nomor NIM 2115124110 dengan nomor absen 22 dari kelas 6E program studi manajemen proyek konstruksi. Di sini saya akan membawakan materi terkait etika bisnis konstruksi. Apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis konstruksi? Etika bisnis konstruksi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku profesional dalam industri konstruksi. Ini mencakup bagaimana perusahaan dan individu dalam industri tersebut menangani keputusan yang berhubungan dengan proyek, pelanggan, pekerja, dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip dasar pada etika bisnis konstruksi. Yang pertama, integritas, yaitu memastikan semua tindakan diambil dengan jujur dan adil tanpa menipu atau menyembunyikan informasi yang relevan. Kedua, ada profesionalisme, yaitu mempertahankan standar kerja yang tinggi, termasuk keahlian teknis dan manajemen proyek. Selanjutnya ada transparansi, yaitu mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan terbuka, terutama mengenai biaya, jadwal, dan potensi risiko yang terdapat pada proyek. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas lokal. Yang terakhir yaitu keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam proyek dengan adil, termasuk pekerja, subkontraktor, entah itu pelanggan. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan hukum, yaitu dalam bisnis konstruksi, kepatuhan terhadap regulasi dan hukum adalah esensial untuk memastikan keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan proyek ini mencakup. Yang pertama itu adalah peraturan tentang keselamatan, yaitu mematuhi standar keselamatan kerja nasional dan internasional untuk melindungi pekerja dari bahaya kerja. Selanjutnya, izin dan lisensi, yaitu memastikan semua proyek memiliki izin dan lisensi yang diperlukan dari otoritas setempat. Yang ketiga, ada peraturan lingkungan, yaitu mematuhi peraturan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Yang keempat, yang terakhir, yaitu ketentuan kontrak, yaitu menghormati semua ketentuan kontrak dan menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara yang adil. Selanjutnya ada keselamatan kerja dan tanggung jawab terhadap pekerja. Keselamatan kerja adalah aspek kritis dalam industri konstruksi yang seringkali melibatkan pekerjaan berisiko tinggi. Tanggung jawab dari perusahaan itu termasuk. Yang pertama ada penyediaan pelatihan keselamatan, yaitu memberikan pelatihan keselamatan pada semua pekerja, termasuk cara menggunakan alat pelindung diri dan mengenali risiko kerja. Selanjutnya ada pengawasan dan kepatuhan, memastikan semua prosedur keselamatan dipatuhi di tempat kerja. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap kesehatan, seperti menyediakan fasilitas kesehatan dan kebersihan yang memadai di lokasi kerja. Selanjutnya yang terakhir ada asuransi dan kompensasi, yaitu menyediakan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan memastikan adanya kompensasi bagi pekerja yang mengalami cedera atau kecelakaan. Kemudian kita lanjut ke transparansi dan integritas dalam penawaran proyek serta pelaksanaan. Transparansi dan integritas adalah kunci dalam penawaran proyek dan pelaksanaan untuk menjaga kepercayaan antara pihak yang terlibat. Yang mana hal ini mencakup yang pertama, penawaran yang jujur, yaitu menyediakan penawaran yang jujur dan berdasarkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis. Yang kedua ada penghindaran praktik korupsi, yaitu menghindari suap, komisi ilegal, praktik korupsi lainnya untuk memenangkan sebuah proyek. Yang ketiga ada pelaporan keuangan yang akurat, yaitu memastikan semua laporan dan anggaran proyek disusun dengan benar dan transparan. Yang keempat, ada penyampaian informasi yang benar, yaitu menyampaikan informasi yang akurat, jujur, serta mengenai kemajuan proyek, masalah, dan solusi. Selanjutnya, ada contoh kasus nyata dari pelanggaran etika bisnis dalam konstruksi, yaitu insiden bangunan ambruk di Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013 silam. Bangunan Rana Plaza yang dulunya digunakan sebagai pabrik tekstil mengalami keruntuhan yang menyebabkan lebih dari 1.100 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Investigasi dari polisi mengungkapkan bahwa bangunan ini tidak memenuhi standar keselamatan struktural dan izin yang diperlukan.
Kemudian pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Yang pertama ada kepatuhan terhadap regulasi, yaitu pentingnya mematuhi regulasi dan standar keselamatan kerja untuk mencegah sebuah tragedi. Kemudian ada transparansi, yaitu kebutuhan akan transparansi dan penyediaan informasi mengenai kondisi bangunan dan strukturnya. Kemudian ada tanggung jawab sosial, yaitu pentingnya dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya. Yang terakhir ada integritas dan kepemimpinan yang etis. Pemimpin perusahaan harus memastikan praktik etis di semua tingkat dan tidak mengabaikan standar keselamatan demi keuntungan pribadi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis konstruksi, perusahaan dapat membangun reputasi yang positif, meminimalkan risiko hukum, dan berkontribusi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Jadi mari kita laksanakan daripada etika bisnis konstruksi untuk keberlanjutan kita dalam bisnis konstruksi. Sekian dari saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi Santi.